Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juniko Kevin Simbolon dengan NPM 201220097. Di sini saya akan memberikan pengarahan atau tugas yang diberikan oleh dosen saya. Nah, di bagian sini kita telah memiliki data variabelnya. Di sini saya memiliki 5 data variabel. Yang pertama adalah self-efficiency sebagai X1 dan kompleksitas sebagai tugas X2, dan kompetensi auditor sebagai X3, dan profesionalis Z, dan terakhir yaitu opini auditor adalah Y. Nah, di sini kita telah memiliki tabulasi jawaban responden yang kita dapat. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke bagian software SPSS atau aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini saya memilih tabel opini auditor 1 atau opini auditor. Nah, lalu kita klik Analyze dan klik Descriptive Statistik. Lalu kita klik Frequency. Lalu ini kita blok, kita pindahkan semua ke bagian variabel. Lalu kita klik Charts dan lalu kita pilih Pie Charts, lalu Continue, lalu OK. Maka kita tunggu hasilnya. Hasilnya loading. Nah, hasilnya akan seperti ini. Lalu kita lanjut ke segmen berikutnya, itu tentang pengujian residual. Nah, di sini kita akan lanjut bagian transform. Lalu kita klik compute variable. Lalu kita masukkan ABS underscore res1. Kita klik di function groupnya all, lalu kita klik ABS, lalu kita masukkan unstandard digitnya. Ini kita masukkan dulu ke atas, lalu kita masukkan unstandard digitnya. Nah, lalu kita klik OK. Setelah ini selesai, kita lanjut kembali ke bagian Analyze, lalu kita klik Regression, lalu kita klik Linear. Di bagian dependennya kita keluarkan, di bagian independennya juga kita keluarkan. Di bagian dependennya kita masukkan unstandard digit rest-nya. Di bagian independennya kita masukkan di bagian dependennya kita ganti menjadi ABS res1. Kemudian di independennya kita bikin opini auditor. Lalu kita klik save dan kita hapus centang unstandard digitnya. Lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita kembali lagi. Setelah itu selesai, kita lanjut mendeskripsikan bagian asumsi atau word. Nah, di bagian word moderating regresi analisis atau MRAOG residual yang ketiga ini telah memiliki persamaan model Y sama dengan A1 tambah B1, X1 tambah B2, X2 tambah B3, X3 tambah B4, Z, persamaan 1. Yang dimana Y sama dengan opini auditor, A atau konstanta, B1 X1 sebagai koefisien self-efficiency, B2 X2 sebagai koefisien kompleksitas tugas, B3 X3 sebagai koefisien kompetensi auditor, B4 Z sebagai profesionalis.
Persamaan di atas merupakan regresi linear berganda yang dapat digunakan untuk menjawab pengujian hipotesis. Persamaan regresi moderating regresi analisis uji residual sebagai berikut. MRA dikurang residual 1, Z1 sama dengan A tambah 2 B7 X1 tambah E, itu sebagai persamaan kedua. Sebagai persamaan ketiga, E ABS1 sama dengan A3 kurang B8Y. Dan di bagian MRA residual kedua, Z2 sama dengan A4 tambah B9 X2 tambah E2 sebagai persamaan 4. Dan di persamaan kelima, E ABS2 sama dengan A5 dikurang B10Y. Di MRA residual ketiga, persamaan 6-nya adalah Z3 sama dengan A6 tambah B11 X3 tambah E3. Dan di mana persamaan 7-nya itu adalah E ABS3 sama dengan A7 dikurang B12Y. Persamaan 2 dan 3 untuk menjawab apakah variabel moderating merupakan variabel yang memperkuat atau memperlemah variabel bebas sebagai X1 dalam mempengaruhi variabel berikutnya. Persamaan 4 dan 5 untuk menjawab apakah variabel moderating merupakan variabel. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagian validitas reliabilitas. Di sini saya menggunakan variabel table yang pertama yaitu self efficacy. Nah, di bagian variabel view ini telah terdata dan di sini bagian semua keseluruhan data yang telah kita dapat dari responden. Nah, lalu kita klik analyze, lalu kita klik correlate, lalu kita klik bifurcate. Nah, di bagian ini kita blok semua, kita masukkan sampai dengan total, kita masukkan ke variabel. Lalu kita klik OK. Kita menunggu hasilnya. Nah, di sini kita ketahui bahwasanya ini semua valid dengan ada centang 2 di bagian total. Lalu kita lanjut ke bagian analyze. Lalu kita klik scale, lalu kita klik reliability analyze. Setelah selesai, ini kita masukkan semua, kita blok sampai self efficacy 6 kecuali dengan total. Lalu kita klik statistik. Dan jangan lupa untuk mencentang item, scale, dan scale of if item delayed. Lalu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Nah, di sini telah keluar di bagian reliability statistik atau di bagian scale statistiknya itu akan kita lanjut ke pengujian Word uji validitas nanti. Nah, ini telah keluar bagian interpretasi uji validitas bifrate-nya, di mana self efficacy ini kita bikin R hitungnya ada 0,732 sesuai dengan hasil yang telah kita dapat tadi, yaitu ini 0,732 dan self efficacy 2 0,776. Kita lihat kembali, dan begitu juga seterusnya. Di bagian interpretasi uji validitas scale-nya, di sini kita bikin self efficacy R hitungnya adalah 0,575, di mana kita dapat sesuai dari hasil yang telah kita dapat, yaitu di bagian 0,575 dan di bagian self efficacy 2-nya yaitu 0,633, sesuai dengan yang kita dapatkan juga. Begitu juga selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.